Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Saudara sekalian, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu lagi. Setelah beberapa pekan kita off dulu karena akhir Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, karena masih suasana Idul Fitri mengawali perkuliahan di sore ini, tentunya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan-amalan ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tentunya juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kehilapan dan kekurangan selama ini. Saudara sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, untuk mengoptimalkan proses perkuliahan kita, selain dengan menggunakan LMS, kita juga sesekali dengan menggunakan media Zoom ini. Apalagi tadi saya katakan kita sudah beberapa pekan tidak bertemu. Setelah terakhir sebelum UTS dulu saya bertemu dengan saudara sekalian via Zoom. Kemudian UTS, setelah itu tidak bertemu lagi via Zoom. Karena itu ya, saya pribadi sebenarnya sudah rindu pertemuan di kelas secara langsung, tapi minimal kita bisa bertemu via Zoom ini. Oleh karena itu, karena saya katakan tadi, saya rindu kepada wajah-wajah kalian, tolong diaktifkan kameranya ya, supaya saya bisa melihat wajah sekalian. Terus sekalian kita lanjutkan materi kuliah kita. Kita bahas hari ini tentang kekuasaan negara dan hukum. Kita tentunya dari awal sudah membahas sambil remember materi yang dulu pernah saya sampaikan, yang pernah kita bahas, mengapa di jurusan ilmu hukum atau ketika kita kuliah hukum, kita mendalami hukum, saudara sekalian dikenalkan atau diberikan mata kuliah ilmu negara. Saudara kuliah pengantar ilmu hukum, saudara kuliah pengantar hukum Indonesia, saudara kuliah ilmu negara. Sehingga kita sudah tahu, dulu saya sudah sampaikan, karena negara ini kita bicara kekuasaan, maka tentunya akan sangat erat kaitannya. Dulu saya sudah sampaikan ada gium atau ungkapan yang menentukan, yang mengarahkan pada adanya hubungan yang erat, adanya keterkaitan antara hukum dengan kekuasaan. Sehingga saudara sekalian, kalau kita melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan kekuasaan, dengan hukum, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keterkaitan yang sangat erat tersebut. Sebelum lebih jauh, saya ingin menyapa Mahya. Bagaimana ungkapan, bagaimana ada gium yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kekuasaan dengan hukum atau sebaliknya hukum dengan kekuasaan. Nah, Mahya ada? Halo Mahya? Izin ke belakang lagi gitu. Tadi baru muncul udah izin ke belakang. Sekarang saya panggil mana? Mahya ada? Oke, Mahya tidak ada. Hakimah, coba Hakimah. Ada Hakimah? Ada Bapak, ada Bapak. Ya, saya sudah panggil Hakimah, nanti lagi Mahya. Gimana dari tadi saya panggil. Silakan Hakimah. Hubungannya ya Pak ya? Ada Ya, gium ya? ada gium, ungkapan yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat keterkaitan antara hukum dengan kekuasaan. Ya, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Oke. Muhammad Siddiq, ada Muhammad Siddiq? Hadir Pak. Oke, silakan Muhammad Siddiq Syabudin, nyalakan kameranya.
Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana ungkapan atau adagium yang menunjukkan adanya keterkaitan, adanya hubungan antara hukum dengan kekuasaan? Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan. Oke, saya Budin. Coba bagaimana jelaskan apa maksudnya dari adagium tersebut? Maksudnya, bila seseorang mempunyai suatu tata hukum atau ketentuan yang berlaku, tapi tidak memiliki kekuasaan di masyarakat, maka hukum itu tidak akan pernah berlaku, gitu. Tidak akan pernah diterapkan atau terterapkan dalam masyarakat. Sedangkan kalau misalnya kekuasaan tanpa hukum, maka akan menunjukkan tindak atau perbuatan yang tanpa batas yang dilakukan oleh orang yang berkuasa, gitu, Pak. Oke, secara umum gitu ya. Sekali lagi saya ingin menegaskan bagaimana adagium, bagaimana ungkapan yang harus saudara ingat, yang harus selalu diingat, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum dengan kekuasaan atau sebaliknya kekuasaan dengan hukum. Sehingga kita melihat bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan tersebut atau sebaliknya kekuasaan dan hukum. Maka muncullah adagium tadi. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan atau ada yang menunjukkan kezaliman. Apa yang tadi dijelaskan oleh siapa tadi barusan itu saya lupa. Saya Budin siapa? Ya, saya Budin ya. Bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Saya sering contohkan, ketika saudara sekalian mengkaji, mendalami persoalan hukum, sejak dari awal semester 1 saudara sudah dikenalkan, atau bahkan mungkin ketika saudara punya keinginan untuk memilih program studi ilmu hukum, untuk kuliah di ilmu hukum, maka tentunya saudara sekalian sudah punya greget dengan persoalan-persoalan hukum yang ada, persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Saya katakan tadi punya greget, punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Oleh karena itu, bagaimana ketika saudara sekalian punya greget, punya orientasi, punya kehendak, punya keinginan untuk melakukan kajian lebih jauh terhadap persoalan hukum, maka kita tentunya bisa melihat secara umum tentunya saudara belum begitu banyak kalau di kampus tentunya atau di kelas belum begitu banyak mengkaji mendalami persoalan-persoalan hukum. Karena tentunya di semester 1-2 ini hanya materi pengantar. Mungkin nanti ketika saudara sekalian masuk pada mata kuliah di semester 3, saudara akan mendapatkan lebih spesifik bicara atau kuliah hukum pidana, hukum perdata, atau hukum tata negara. Maka di situ saudara sekalian akan lebih banyak mendalami. Dan tentunya saudara sekalian akan lebih banyak melihat bagaimana persoalan-persoalan yang muncul yang terjadi dalam hukum pidana, misalnya dalam ranah hukum perdata, atau dalam ranah hukum tata negara. Walaupun tentunya juga saya tidak menutup kemungkinan saudara sekalian, walaupun belum kuliah itu, tapi karena ada keinginan, gitu kan, ada greget untuk mempelajari hukum, maka saya juga berhusnudon kepada saudara sekalian, tidak menutup kemungkinan saudara sekalian juga akan berusaha bagaimana mendalami, mengkaji persoalan-persoalan hukum tersebut. Hanya saya katakan tadi, mungkin tentunya saudara akan lebih banyak mendalami nanti ketika saudara secara spesifik mempelajari atau kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan seterusnya, apalagi di mata kuliah kekhususan nanti di semester 4 dan selanjutnya. Artinya, saya sering sampaikan, kalau kita kuliah ilmu hukum, kalau kita mengkaji persoalan-persoalan atau problematika hukum, maka di situ akan ada atau harus ada bagaimana kehendak, bagaimana greget, kalau saya katakan, bagaimana greget, bagaimana keinginan saudara sekalian untuk mengkaji lebih dalam. Kemudian tentunya ketika melihat problematika hukum tersebut, maka tentunya saudara punya harapan, punya keinginan bagaimana ikut menyelesaikan problematika hukum yang terjadi itu. Lebih spesifik nanti, apalagi kalau saudara sekalian ketika menyusun skripsi, melakukan penelitian hukum, maka tentunya nanti saudara sekalian
akan lebih concern atau fokus gitu, mengkaji problematika atau permasalahan tersebut, kemudian nanti siswa sekalian diharapkan memberikan kontribusi, memberikan solusi apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk membenahi atau menyelesaikan problematika atau permasalahan yang terjadi tersebut. Nah, ketika saudara sekalian punya orientasi atau punya greget tadi, tapi mungkin bisa jadi eksekusinya untuk menyelesaikan itu agak susah. Misalkan, ketika saudara sekalian punya greget tentang Undang-Undang Cipta Kerja, misalkan, yang kemarin ramai diperdebatkan, tentang Undang-Undang Perguruan Tinggi, misalkan, tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ataupun tentang peraturan perundangan apapun, di kelas, di kampus kita yang mendiskusikan itu. Kita punya orientasi untuk ikut terlibat memberikan kontribusi terhadap persoalan itu. Tapi bagaimana eksekusi? Bagaimana kemudian untuk menyelesaikan persoalan itu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut? Kita tentunya tidak banyak bisa melakukan sesuatu. Karena tentunya di situ ada kewenangan dari organ-organ negara yang diberikan kewenangan untuk membenahi atau merevisi peraturan perundang-undangan tersebut. Ada DPR, ada pemerintah, ada presiden yang tentunya punya otoritas, punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Oleh karena itu sepintas tadi angan-angan, termasuk tentunya tadi yang disampaikan oleh Syahbudin, bagaimana terkait dengan penegakan hukumnya. Hari ini banyak masyarakat mengatakan penegakan hukum yang kalau istilah Artijo Al-Kausar itu banyak yang terjadi judicial corruption. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan penegakan hukum, mafia peradilan. Walaupun kita tahu tentunya reformasi lembaga peradilan atau kekuasaan kehakiman terus berkembang, terus berlanjut kan. Tapi harus kita akui masyarakat umum masih banyak yang menilai masih saja terjadi judicial corruption tersebut. Maka saya katakan tadi, mahasiswa ilmu hukum, saudara sekalian, sebagai mahasiswa ilmu hukum, sebagai calon sarjana hukum, sebagai calon advokat, sebagai calon hakim, sebagai calon jaksa, karena masih calon maka tentunya paling minimal punya greget tadi, punya keinginan bagaimana cara menyelesaikan persoalan judicial corruption tadi, persoalan-persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang ada di lembaga peradilan tadi. Jangan lagi ada mafia peradilan, jangan ada lagi jual beli perkara, jangan ada lagi sogok terhadap majelis hakim, jaksa dan seterusnya. Ada greget itu. Tapi saya katakan tadi bagaimana eksekusinya belum bisa. Nah, itulah mungkin kenapa muncul ungkapan tapi tentunya tadi saudara harus punya greget, saudara harus punya keinginan, saudara harus punya orientasi bagaimana mewujudkan hal tersebut. Nah, oleh karena itu maka disitulah kekuasaan. Nah, karena nanti kita akan melihat konsekuensi dari adanya power, adanya kekuasaan itu maka akan lahir authority, otoritas. Hakim itu punya kekuasaan di lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman disebutnya juga kan. Maka dia punya kewenangan, setiap punya kekuasaan, di situ kemudian ada kewenangan, ada otoritas. Oleh karena itu, maka disitulah muncul ungkapan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Nah, bukan tidak penting apa yang kita gregetkan tadi, penting juga. Tapi tentunya dalam aspek eksekutorial, bagaimana menindaklanjutinya harus kita akui, kita belum bisa. Teman-teman belum bisa. Sebaliknya, saudara sekalian, kekuasaan tanpa hukum akan melahirkan kesewenang-wenangan, kezaliman. Dalam istilah ilmu politik kita kenal apa yang diungkapkan oleh Lord Acton, power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Sekecil apapun kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, maka kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan itu akan selalu ada. Fitra dulu diberikan kekuasaan untuk mengumpulkan resume teman-temannya. Kecenderungan untuk menyalahgunakannya ada, yang harusnya dikirimkan ke saya ini tidak, dengan berbagai alasan. Ada saja gitu kan kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Apalagi tentunya kekuasaan yang besar. Nah, maka kalau diteruskan power tends to corrupt tersebut, kekuasaan yang cenderung disalahgunakan itu, maka tadi makin besar kekuasaan, maka makin besar kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Kecil sedikit
kekuasaan dimiliki, kecenderungan untuk menggunakan selalu ada. Apalagi kalau makin besar kekuasaan yang dimiliki. Oke, Lydia, tolong mikrofonnya dinonaktifkan. Oke, kita lihat saudara sekalian materi yang kita bahas hari ini. Yang pertama tentunya sebelum kita bahas bagaimana lebih jauh tentang hubungan kekuasaan dengan hukum, maka kita harus melihat dulu bagaimana hubungan antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya negara dengan masyarakat. Tentunya sudah kita bahas pengertian negara. Yang terakhir kemarin kita bahas sebelum UTS. Oke, Lydia, coba Lydia. Halo Lydia, saya sapa karena ingin menyalakan mikrofon, maka saya sapa Lydia. Halo Lydia, ada Lydia Artika. Halo Lydia. Iya Pak, sebentar Pak. Hari tadi tidak suruh saya ngomong, nggak mau aktifkan mikrofonnya. Halo Lydia. Sebentar Pak. Nah. Oke, Lydia orang mana Lydia? Orang Karawang Pak. Oh, Karawang, ya. Masih ingat apa yang saya bahas di Zoom pada sebelum UTS kemarin tentang apa? Belum UTS yang lalu, Zoom terakhir. Ikutnya kuliah nggak di Ramadan kemarin? Iya Pak, kuliah. Iya, tentang apa itu masih ingat nggak? Tentangnya aja, nggak tahu isinya, mas saya nanti tidak akan tanya. Tentangnya aja minimal. Materinya tentang apa? Lupa Pak. Lupa. Oke. Tentang apa Makhya? Ini Makhya Ma'ri tadi diminta bicara, tidak ada. Setelah saya bicara, minta bicara. Sekarang dipersilakan bicara, tidak ada lagi. Kumaha Makhya teh. Marisa, coba Marisa. Oke, tentang apa? Masih ingat? Kalau nggak salah tujuan negara ya? Tujuan Ingat negara. Ingat saya. Hah? Ya, tujuan negara nih. Ya, kalau yang resume itu masih ingat nggak tentang apa resume? Resume itu tentang, ingat sih, tapi ingat isinya. Ya, tentang apa isinya itu? Tentang apa? Agak-agak lupa deh, Pak. Kok ingat, tapi agak-agak lupa. Isna ini, mana Isna ini ada? Iya Pak. Ya, tentang apa resume itu? Hah? Aduh. Pesan talalat mengumpulkan resume, isinya juga tidak ingat ya. Haifa. Iya Ya, Pak, tentang apa resume? Kamu ngumpulin nggak kemarin? tentang aspek yang mempengaruhi kemajuan suatu negara. Ya, aspek-aspek negara. Nah, materi-materi aspek negara itu dikaitkan dengan juga unsur-unsur, makanya kemarin saya jelaskan unsur-unsur dan aspek-aspek negara. Gitu. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa negara itu terbentuk diantaranya ya karena satu unsur yang disebut dengan rakyat, masyarakat. Maka saudara sekalian kita bisa melihat bagaimana keterkaitan, bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat atau sebaliknya antara masyarakat dengan negara. Saya katakan tadi, menunjukkan selalu saja ada keterkaitan, selalu saja ada hubungan. Negara itu adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Diintegrasikan. Iqbal Fauzian ada? Iqbal Fauzian? Hadir, Pak. Nah, Iqbal Fauzian. Orang mana Iqbal Fauzian deh? Halo Iqbal Fauzian. Orang Bandung, Pak. Tidak nyala ini kameranya? Oh iya, maaf, Pak. Oh iya, saya dari awal silahkan sama aktifkan kameranya, kuliah Zoom itu. Kok baru oh iya. Oke, Iqbal Fauzian.
Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Apa bahasa Bandungnya diintegrasikan itu? Di Hanifah, mana Hanifah? Coba Hanifah. Sama orang Bandung, Iqbal tidak ngerti, orang Bandung tidak tahu diintegrasikan. Coba Hanifah. Ya, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan diintegrasikan? Bahasa sederhananya integrasikan itu apa? Disatukan, Pak. Disatukan, harus yakin jawabannya tuh, kata Hanifah. Oke. Di Iqbal tolong bahasa-bahasa yang mungkin kurang familiar, tolong Iqbal di ini kan ya. Paham. baik, Pak. Oke. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Nah, jadi kata kuncinya, saudara sekalian, saya sering mengajak saudara sekalian, coba saudara bayangkan bagaimana ketika lahirnya negara Indonesia, ketika diproklamirkannya negara Indonesia. Bayangkan oleh saudara sekalian, pada saat itu belum ada suatu negara yang berdaulat. Tapi di situ saya sering sampaikan, di situ sudah ada masyarakat, di situ sudah ada rakyat. Gitu. Mereka berkumpul. Tapi kemudian tidak ada ikatan dalam suatu negara. Oleh karena itu, kalau saudara sambil remember, mengingat materi yang sebelumnya, teori asal mula terjadinya negara, ada teori kontrak sosial. Tulisnya kontrak sosial. Teori kontrak sosial. Oke, saya ingin menyapa Indriani Agustina. Mana Indriani? Hadir, Pak. Ada. Indriani itu orang mana? Ini Pak Cilengkrang 2. Oh, benar. Sering saya sapa ya kamu ya Indriani. Tapi saya lupa wae kamu kan Cilengkrang. Oke. Pernah dengar itu teori kontrak sosial? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Pernah dengar, tapi lupa lagi. Oh, pernah dengar tapi lupa lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting saya tanya tadi pernah dengar kan? Fajri Stepu, mana Fajri Stepu? Ya, Pak. Tolong sekali lagi yang lain tolong diaktifkan kameranya ya supaya saya bisa melihat saudara sekalian. Fajri tolong aktifkan kameranya. Oke, Fajri Stepu orang mana ente teh? Jumbrung, Pak. Oh, Jumbrung. Pernah dengar teori kontrak sosial? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Lalu sekali kamu kuliah ilmu hukum tapi belum pernah mendengar teori kontrak sosial. Padahal pengantar sosiologi sudah kuliah. Oke, Muhammad Farhan. Orang mana Muhammad Farhan teh? Halo, Muhammad Farhan, tidak ada suaranya Muhammad Farhan. Oke, ada gangguan. Hervina Eka, mana Hervina Eka? Hervina Eka ada? Ada, Bapak. Oke, orang mana Hervina Eka? Cimahi. Cimahi, oke. Pernah dengar teori kontrak sosial? Tulisnya kontrak sosial. Pernah dengar aja, Pak, tapi Pernah dengar? belum tahu ininya. Belum tahu. Maksudnya. Oke. Kira-kira saja Hervina, karena saya sudah terlalu banyak bertanya. Kira-kira saja, kira-kira kontrak itu apa? Kan sering kita dengar istilah kontrak. Apalagi nanti kuliah hukum lebih jauh, nanti saudara akan lebih banyak mendalami kontrak. Kontrak itu apa kira-kira? Hervina. Kontrak itu seperti sebuah perjanjian. Nah, kontrak itu perjanjian. Sosial itu apa? Sosial. Sosial itu apa? Sosial itu Sosial tuh hubungan antar individu kayak gitu, Pak. Oke, sosial itu adalah masyarakat. Oleh karena itu, teori kontrak sosial kalau di bahasa Cimahikan adalah teori perjanjian masyarakat. Itu Hervina. Kontrak itu saya katakan sekali lagi tadi ya. Kontrak itu adalah perjanjian. Nanti saudara kuliah hukum perdata
nanti saudara kuliah hukum perikatan atau kemudian hukum perdata, isinya itu nanti saudara sekalian diantaranya akan belajar kontrak, menulis atau menyusun kontrak, perjanjian-perjanjian. Apalagi kalau nanti saudara sekalian yang punya minat ingin jadi notaris, jadi asisten notaris dulu, maka tugasnya itu adalah bagaimana menyusun atau membuat kontrak. Jadi kalau ditanya kontrak, mahasiswa ilmu hukum itu harus tahu. Nah, kontrak itu adalah perjanjian, kontrak itu adalah perikatan, kontrak itu adalah kesepakatan. Jadi kontrak sosial itu adalah perjanjian masyarakat, kesepakatan masyarakat. Maka dalam materi yang sebelumnya, sudah baca, atau mungkin dulu kalau tidak salah saya sudah sampaikan juga, asal mula terjadinya negara kalau dikaitkan dengan TEL itu diantaranya adalah bahwa negara itu lahir karena adanya perjanjian masyarakat. Negara itu lahir karena adanya kesepakatan dari masyarakat. Saya sudah contohkan sederhana, karena negara ini sebagai suatu organisasi, dalam pengertian yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, negara adalah organisasi masyarakat, dan seterusnya. Kata kuncinya saudara harus pahami, negara itu adalah organisasi. Sebagai suatu organisasi, maka di dalamnya ada orang-orang. Bayangkanlah saudara sekalian, bagaimana ketika saudara sekalian membentuk suatu organisasi. Lutfi misalkan dengan Farhan bentuk organisasi perkumpulan mahasiswa jomblo. Ada inisiasi dari Lutfi dan Farhan sebagai anggota organisasi, ada keinginan. Gitu. Maka Lutfi dengan Farhan itu melakukan perjanjian, melakukan kesepakatan bahwa kami akan membentuk organisasi perkumpulan mahasiswa jomblo, misalkan kan begitu. Ada kesepakatan di situ, apa saja nanti, siapa saja anggotanya, ada ketentuan-ketentuan apa tujuannya. Nah, negara pun sama begitu. Bahwa dibentuknya negara itu berdasarkan pada perjanjian-perjanjian. Pada masalah kesepakatan-kesepakatan dengan tujuan-tujuan tertentu. Maka saya katakan tadi, bayangkanlah sekalian, pikirkanlah sekalian, bagaimana ketika the founding fathers, para pendiri negara kita, yang pada masa itu menyatukan diri, diintegrasikan, gitu kan. Berkumpul bersatu, kemudian melakukan kesepakatan-kesepakatan, merumuskan, mengadakan perjanjian, merumuskan tujuan-tujuan negara, kan gitu. Sehingga, saudara sekalian, kita tahu bahwa kesepakatan-kesepakatan yang lahir dari masyarakat, terutama tentunya tidak semua masyarakat, dalam konteks bagaimana ketika saudara sekalian melihat sejarah pembentukan negara Indonesia oleh the founding fathers, oleh para pendiri negara, oleh PPKI, oleh BPUPKI, dituangkan kesepakatan-kesepakatan itu menjadi sebuah tujuan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu tujuan negara. Oke, Karin, mana Karin Kintani ada? Ada Karin? Ada Bapak. Oke, nyalakan kameranya Karin. Saya dari awal. Dari tadi disuruh nyalakan kameranya, malah baru bilang sebentar. Karin. Orang mana Karin? Orang Raja Wali, Pak. Oh, Bandung kene Karin. Tujuan negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang 45 apa saja, Karin? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagis, Pak. Aduh, kamu SMA-nya dari mana, Karin? Apa, Pak? SMA kamu dari mana? Dari Angkasa, Pak. Angkasa. Oke. Pantesan jadi jauh, jadi tidak tahu tujuan negara dari angkasa, artinya saya menapak ke bumi. Oke, Hamdan, ada Hamdan? Hadir, Pak. Oke, Hamdan. Mana Hamdan? Orang mana Hamdan? Halo Hamdan? Orang hadir. Coba dibuka kameranya Hamdan. Saya sapa itu karena dari tadi saya tidak melihat wajah kamu. Hadir, Pak. Ya, orang mana Hamdan? Orang Ciamis, Pak. Ciamis, nah bukan orang Bandung. Coba tadi Karin orang Bandung tidak tahu persis, walaupun ada yang benernya, tapi tidak tahu persis tentang tujuan negara. Sekarang kamu orang Ciamis, coba tahu nggak tujuan negara?
Yang pertama adalah memajukan kesejahteraan bangsa. Lalu lupa lagi Pak. Aduh. Bagi Ciamisnya orang Bandung kayak Karin teu apal, kamu ke Ciamis jauhnya eta Hamdan. Mohon Pak. Oke. Febi Zahra, mana Febi Zahra? Saya Pak, Oke, orang mana Febi Zahra teh? Bandung, Bandung, di mana? di Kiara Condong Pak. Oke, Febi Zahra. Apa saja tujuan negara? Kiara Condong dekat dengan kampus, jadi harus tahu tujuan negara. Yang ada 4 ya Pak. Ya, jangan nanya lagi ke saya iya, yang bertanya. Maaf. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan... Oke, itu ya Karin Hamdan, tolong diingat, dicatat. Ada 4 eta Karin Hamdan, tujuan negara melindungi segenap bangsa. Jadi Karin jangan langsung ujug-ujug memajukan kesejahteraan umum. Ingat Karin, makanya saya mengajak saudara sekalian bagaimana saudara merefleksi atau mengingat bagaimana the founding father punya harapan, punya keinginan, punya semangat, spirit untuk memperpanjang kemerdekaan. Karena pada masa itu rakyat wilayah Nusantara itu merasa tidak terlindungi. Spirit kemerdekaan itu kan untuk menghapuskan penjajahan, karena pada saat itu ya dijajah. Masyarakat rakyat yang terjajah itu, yang dijajah itu tentunya tidak mendapatkan perlindungan. Di awal saya sudah sampaikan tentang pengertian negara. Negara itu adalah kedudukan negara itu tegak, tidak terombang-ambing, begitu. Nah, ini dalam konteks melindungi segenap bangsa. Nah, saya katakan tadi, coba saudara pikirkan pikiran saudara sekalian itu ketika itu kita sedang dijajah. Maka the founding father para punya orientasi bagaimana melepaskan penjajahan agar masyarakat, agar rakyat wilayah Nusantara itu tidak terjajah tapi mendapatkan perlindungan. Maka tujuan yang pertama itu harus melindungi, bukan mensejahterakan, bukan mencerdaskan. Tapi yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh negara itu adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap warga negara. Dalam klausul atau dalam frasa dalam Undang-Undang Dasar 45 ini yang keempat itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baru yang kedua setelah perlindungan adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini ya saya sudah sampaikan di awal, ini tujuan yang sangat luar biasa ya. Termasuk urutannya saya katakan luar biasa. Kenapa tidak mencerdaskan kehidupan bangsa dulu dari melindungi, tapi memajukan kesejahteraan umum dulu, gitu kan? Dari melindungi itu kenapa tidak langsung keempat ikut terlibat dalam perdamaian dunia? Tidak. Ini sangat luar biasa urutannya. Nah, makanya kalau tahap awal saya tanya dulu tadi siapa Karin Hamdan langsung menjawab memajukan kesejahteraan umum ya tidak apa. Tapi kalau saudara sudah kuliah ilmu negara, sudah kuliah tujuan negara, itu harus jelas juga urutannya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan ya tadi tujuan negara, kesepakatan negara. Kesepakatan the founding fathers, para pendiri negara kita. Saya katakan sekali lagi, urutannya sangat luar biasa. Yang pertama melindungi segenap bangsa, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. 1, 2, 3 itu kaitannya dengan warga negara. Kalau saya sering sampaikan disebut dengan kedaulatan internal. Kedaulatan di hadapan warga negara. Bahwa negara itu harus punya kedaulatan di hadapan warga negaranya, bagaimana mewujudkan warga negaranya itu yang merasakan perlindungan. Sehingga warga negara merasa hadirnya negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negara, masyarakat, terhadap mereka. Yang kedua, baru setelah mendapatkan perlindungan, bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kedaulatan internal, kedaulatan di hadapan warga negaranya. Coba saudara pikirkan, bagaimana orang akan sejahtera kalau tidak terlindungi? Kan begitu maksudnya. Bagaimana saudara akan cerdas kalau tidak terlindungi, kalau tidak sejahtera? Saudara mungkin bisa bandingkan lah. Kuliah ketika Ramadan kemarin, makanya kenapa kemarin saya kuliah jam 10 gitu kan, kemarin Ramadan.
dengan kuliah di luar Ramadan. Biasanya, termasuk saya yang ngajar, saya agak kurang semangat kuliah Ramadan karena melihat mahasiswanya lalu lulus kan gitu. Saudara pun mungkin pikirannya kurang fokus gitu kan dengan Ramadan itu. Karena merasa lapar, yang dirasakan adalah lapar. Walaupun bagi beberapa orang juga ada yang merasakan lebih fokus kalau sedang lapar. Tapi secara umum, saudara bisa rasakan bagaimana proses pembelajaran. Kalau saya sering sebut rekumaha pintar, rekumaha cerdas, kalau kelaparan kan begitu. Makanya ini luar biasa susunannya itu. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Nah, baru yang keempat itu adalah kedaulatan eksternal, ikut terlibat dalam mewujudkan perdamaian ini. Nah, sekarang sedang ramai persoalan Palestina Israel. Maka kenapa negara Indonesia wajib ikut terlibat menyelesaikan persoalan tersebut? Karena konstitusi juga mengarahkan begitu. Bahwa negara harus terlibat untuk mewujudkan perdamaian dunia. Gitu. Apalagi kita tahu sekarang sudah ramai juga kan viral bagaimana Palestina punya kontribusi yang luar biasa ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebenarnya tentunya ya dalam konteks yang lain juga di luar itu ya banyak. Artinya bagaimana negara masing-masing punya kontribusi terhadap negara yang lain. Oke, kita kembali. Nah itu, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, disatukan, dikumpulkan dalam suatu kesepakatan. Memiliki visi yang sama seperti yang tadi saya contohkan, seperti tadi Farhan dengan Lutfi. Ada perjanjian, ada kesepakatan untuk membentuk organisasi mahasiswa perkumpulan mahasiswa jomblo. Walaupun ini contoh saja kan gitu. Tapi saya katakan tadi untuk memudahkan bagaimana saudara sekalian memahami itu. Berkumpul, disatukan dalam satu majelis, dalam satu forum, dalam satu organisasi, kemudian melakukan kesepakatan-kesepakatan. Oke, oleh karena itu ketika diintegrasikan, maka kemudian karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Artinya, individu atau kelompok itu kan tidak tidak akan memiliki kekuatan tanpa ada dibentuk dalam suatu negara. Gitu. Farhan dengan Lutfi ketika masing-masing saja tidak berkumpul dalam suatu organisasi, beda kekuatannya. Nah, masa begitu? Nah, makanya di sini disebutkan masyarakat dalam suatu negara yang diintegrasikan itu lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan dari bagian masyarakat itu. Beda tentunya antara satu individu, kelompok, masyarakat dengan negara, kekuatannya. Tadi mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Oke, jadi itu ya saudara sekalian. Bagaimana kita tahu bahwa masyarakat dalam suatu negara itu merupakan hal yang penting. Tidak akan disebut sebagai suatu negara kalau tidak ada masyarakat. Nah, itu kita sudah bahas dalam unsur-unsur negara. Ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah, dan seterusnya. Oke, negara adalah kekuasaan terorganisir. Organ-organ negara di dalamnya tentunya merupakan kekuasaan yang terorganisir. Sesuatu yang terorganisir maka diharapkan akan kekuatannya, kekuasaannya akan lebih rapi gitu. Nanti kalau saudara sekalian kuliah hukum tata negara lebih lanjut nanti di semester 3 kita bertemu lagi dalam mata kuliah hukum tata negara. Di situ saudara bisa melihat bahwa hukum tata negara itu mempelajari mengkaji organ-organ negara, alat-alat kelengkapan negara. Ketika dari awal saudara dikenalkan tentang pengertian negara, negara adalah organisasi kekuasaan. Maka di sini saudara bisa melihat negara adalah kekuasaan terorganisir. Terorganisir itu maksudnya ya jelas organisasinya. Mana lembaga legislatif, mana lembaga eksekutif, mana lembaga yudikatif. Jelas. Maka kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum. Nah, ini yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Nah, ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Saya katakan tadi, tujuan-tujuan yang kalau dikaitkan dengan negara Indonesia, tujuan-tujuan tertentu itu tadi ada dalam Undang-Undang Dasar 45 yang secara spesifik, lebih rinci, lebih spesifik nanti akan diprogramkan lebih lanjut oleh kekuasaan presiden, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya.
Oleh karena itu siapapun yang menduduki kekuasaan-kekuasaan itu, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, siapapun mereka, dari awal misalkan di Indonesia, Soekarno, Soeharto sampai sekarang Presiden Jokowi, orientasinya jelas untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu mengarahkan begitu. Bagaimana caranya melindungi segenap bangsa. Bagaimana caranya memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Kalau sekarang saudara misalkan lihat Presiden Jokowi meluncurkan ada Kartu Indonesia Sejahtera. Gitu. Ada Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar itu sebagai upaya untuk bagaimana memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa di antaranya. Dan tentunya banyak lagi program-program lain. Di gubernur, di bupati, di wali kota ada beasiswa daerah. Gitu kan. Tadi orang Karawang itu siapa tadi? Siapa yang Karawang tadi itu? Nah, Karawang itu ada beasiswa apa? Cerdas, Karawang cerdas kalau tidak salah. Anak-anak ilmu hukum yang orang Karawang banyak yang mendapatkan beasiswa dari Pemda Karawang. Termasuk daerah lain. Nah, itu adalah saya katakan tadi, siapapun yang memiliki kekuasaan di negara, presiden, gubernur, bupati, wali kota, orientasinya pada tujuan negara itu. Hendak melindungi segenap bangsa, kalau skupnya negara, maka seluruh warga negara. Skupnya gubernur provinsi, maka melindungi masyarakat yang ada di provinsinya itu sampai kabupaten kota, sehingga terwujud kesejahteraan bersama. Oleh karena itu sekalian, sebelumnya juga saya sudah sampaikan, tujuan negara secara umum itu ada dua, yang saya sebut tujuan negara dalam arti klasik maupun tujuan negara dalam arti modern. Tujuan negara dalam arti klasik itu saya sering sebut bagaimana negara lahir dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, menjaga keamanan warga negaranya. Itu. Makanya kemudian diwujudkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap bangsa. Nah, tapi selain itu ada tujuan negara dalam arti modern. Nah, tujuan negara dalam arti modern itu adalah bagaimana memberikan atau mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kita mengenal yang disebut dengan istilah welfare state. Tolong perhatikan istilah-istilah yang identik dengan hukum. Nah, ini tadi siapa tadi tidak tahu diintegrasikan, siapa Paujan siapa. Nah, sekarang welfare state, negara kesejahteraan. Maka di sini sudah perhatikan, negara adalah kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Sehingga sering kita sebut terwujudnya welfare state, terwujudnya negara kesejahteraan. Masyarakat, tentunya masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu, manusia adalah bagian dari negara. Sehingga tadi salah satu unsur persyaratan terbentuknya unsur-unsur negara. Dan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Ini sudah sekalian terlihat adanya timbal balik, atau ya saya katakan tadi hubungan atau keterkaitan. Pada satu sisi, masyarakat itu yang menentukan lahirnya terbentuknya negara. Pada sisi yang lain, ketika negara itu sudah ada, maka negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Terlalu jauh mungkin kalau saya ajak berpikir untuk ketika merefleksikan atau memikirkan pada masa kemerdekaan. Sekarang kita begini saja yang sederhana. Saudara memilih presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang memiliki kekuasaan. Sehingga si A, si B, si C, Presiden Jokowi bisa jadi presiden karena adanya rakyat. Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat, kan gitu. Sehingga yang menentukan presiden adalah rakyat. Di Jawa Barat Gubernur Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tidak akan terpilih jadi gubernur kalau tidak dipilih rakyat. Maka secara umum gubernur itu ditentukan oleh rakyat. Negara pun sama begitu, seperti halnya tadi saya contohkan Farhan dengan Lutfi kan. Negara juga sama begitu. Negara terdiri dari masyarakat, ditentukan oleh masyarakat, kontrak sosial tadi, tapi ketika negara itu lahir, maka negara itu memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Maka saya katakan tadi, di satu sisi negara itu menentukan kekuasaan, masyarakat menentukan kekuasaan negara, pada sisi yang lain nanti
Kekuasaan yang ada di negara itu menentukan atau mengatur masyarakat. Ada hubungan, ada timbal balik. Nah, saya contohkan tadi, ketika pemilihan presiden, ketika pemilihan gubernur, ketika pemilihan bupati, ketika pemilihan wali kota, rakyatlah yang menentukan mereka, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kalau sudah terpilih, maka rakyat itu yang diatur oleh mereka, kan gitu. Kasarnya kalau sudah terpilih, saya kan yang jadi presiden, saya kan yang jadi gubernur, saya kan yang jadi bupati, yang jadi wali kota, maka kalian harus tunduk kepada saya, kan kasarnya begitu. Karena yang mengatur itu adalah mereka yang punya kekuasaan. Itu ada timbal balik. Hanya dalam ilmu negara, untuk mengatur masyarakatnya itu agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut. Jadi mengatur dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan cita atau tujuan dari masyarakat dan negara. Itulah kontroversial. Kenapa saya memilih presiden A? Kenapa saya memilih presiden B? Kenapa saya memilih gubernur A, gubernur C? Kenapa saya memilih bupati A, bupati B, dan seterusnya? Karena saya punya cita-cita. Karena saya punya keinginan. Kalau suatu saat si A, si B jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, maka saya berharap si A, si B, si C yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi bupati, jadi wali kota itu bisa mewujudkan apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan. Nah, itu sederhananya begitu. Dalam bahasa ilmu politik ada kontrak politik, saudara. Anggota dewan sama begitu. Ketika kampanye kan, kalau kalian perhatikan, ketika kampanye datang ke masyarakat, kampanye janji-janjinya pakai janji-janji. Nah, di situ terjadi interaksi, kontrak politik. Kalau saya jadi anggota DPR, kalau saya jadi anggota DPRD, kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, maka saya akan ini. Rakyat kan merasa tergoda dengan janji-janji itu kan. Oh, kalau begitu saya milih A, saya milih B, saya milih C, karena kalau suatu saat si A, si B, si C jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota itu, maka diharapkan mewujudkan apa yang dijanjikan itu sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Itulah yang saya katakan tadi di sini. Di satu sisi masyarakat itu menentukan kekuasaan yang ada di negara. Pada sisi yang lain, setelah kekuasaan itu ada, maka nanti masyarakat akan diatur oleh kekuasaan yang sebenarnya sebelumnya ditentukan oleh masyarakat. Itu kelihatan dan akan terlihat keterkaitan yang sangat erat. Hanya saya katakan tadi, walaupun kekuasaan yang ada di negara punya kewenangan untuk mengatur masyarakat, tapi orientasinya adalah mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara. Tujuan negara sudah jelas. Tujuan masyarakat juga tentunya tadi tidak akan jauh beda dengan apa yang digariskan dalam tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Siapa masyarakat yang tidak mau dilindungi? Kan gitu. Semuanya masyarakat pasti menginginkan mendapatkan perlindungan dari warga negaranya. Perlindungan hukum, perlindungan keamanan, perlindungan terhadap pekerjaan, perlindungan semuanya. Maka saya katakan tadi, siapa di antara masyarakat yang tidak menginginkan semuanya pasti mobil. Siapa di antara masyarakat yang tidak menginginkan kesejahteraan, pasti semuanya mengharapkan hidupnya sejahtera, memajukan kesejahteraan umum. Siapa masyarakat yang tidak ingin cerdas, saya punya keinginan semuanya pasti masyarakat punya keinginan untuk hidup cerdas. Kalaupun ada mahasiswa yang jarang kuliah, saya tidak tahu apa karena tidak ingin cerdas atau karena malas. Tapi saya yakin semua warga negara itu tidak ada yang ingin tidak cerdas, semuanya ingin cerdas. Yang tidak kuliah juga pun karena sudah merasa cerdas mungkin kan gitu, jadi tidak mau kuliah. Nah itu saya sekalian. Jadi setelah kekuasaan yang ada di negara itu ada, yang dibentuk sebenarnya oleh masyarakat, nanti kekuasaan itu akan menentukan atau mengatur masyarakatnya untuk mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut. Oke, sekarang bagaimana hubungan antara negara dan hukum? Kalau tadi kan negara dengan masyarakat, sekarang negara dan hukum. Ada teori yang menarik sekalian ini. Kalau saya katakan apa yang dikemukakan oleh MacIver, dia katakan bahwa negara adalah anak tetapi juga orang tua dari hukum. Kalau kita kan tidak bisa.
mengatakan, misalkan Feby anak saya, Feby Zahra ini misalkan anak saya. Feby adalah anak saya. Tidak otomatis kemudian Feby jadi orang tua saya. Nah, harus jelas kan statusnya. Ada yang jadi anak, ada yang jadi orang tua kan gitu. Tapi ini bagaimana saudara lihat apa yang dimaksud oleh McEver? Dia katakan bahwa negara adalah anak tetapi juga orang tua dari hukum. Itu yang menunjukkan bahwa sangat keterkaitan. Kalau dalam istilah Profesor Mahfud MD, dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, saudara lihat, nanti saudara bisa baca bukunya Profesor Mahfud MD, ini disertasinya ketika beliau S3 di Universitas Gadjah Mada. Dan itu selalu saya sering sampaikan, ada gengsi, adu gengsi antara teman-teman mahasiswa yang kuliah di ilmu politik dengan mahasiswa yang kuliah di ilmu hukum. Atau kalau kuliah nanti kalian baca-baca buku politik hukum, itu akan adu gengsi antara politik dengan hukum. Istilah Prof. Mahfud MD itu, bahwa hukum adalah produk politik. Itulah dia katakan bahwa hukumlah yang politiklah yang punya kekuasaan, karena hukum adalah produk politik. Kenapa hukum adalah produk politik? Karena hukum itu dibuat oleh lembaga-lembaga politik. DPR itu lembaga politik. Presiden itu lembaga politik. Maka hukum adalah produk politik. Tapi kalau oleh anak hukum tidak begitu. Justru sebaliknya, awal anak hukum. Justru politik yang harus mengikuti pada hukum yang berlaku. Kalau saudara lihat nanti dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan, nanti sudah dikenalkan tentang tahapan-tahapan pembentukan hukum atau pembentukan perundang-undangan. Ada tahapan, ada mekanisme, ada lembaga yang diberikan kewenangan. Presiden, presiden walaupun punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana kekuasaan presiden kan sangat luar biasa. Tapi presiden itu tidak punya kekuasaan untuk langsung menentukan undang-undang. Ini pasal-pasal undang-undang ini tidak. Karena dalam tahapan-tahapan itu presiden harus membahas rancangan undang-undang itu bersama-sama dengan DPR. Apalagi saudara kenal DPR itu sebagai lembaga legislatif, pembentuk undang-undang. Maka saya katakan tadi harus jelas mekanismenya. Harus jelas tahapannya sesuai dengan undang-undang. Nah, itu ada Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, oleh karena itu, oleh anak hukum tidak bisa, hukum bukan produk politik. Justru sebaliknya, lembaga politik harus mengikuti hukum, undang-undang yang berlaku kan begitu. Apalagi kalau saudara nanti pelajari dalam negara hukum, ciri-ciri negara hukum, saudara tahu ada supremacy of law, supremasi hukum. Bahwa hukum itu di atas segala-galanya. Oleh karena itu, politik itu harus tunduk pada hukum. Kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Semuanya harus tunduk pada hukum, karena hukum sebagai panglima. Nah, itulah makanya saya katakan tadi. Di satu sisi hukum produk politik, tapi pada sisi yang lain politik itu harus tunduk, harus taat pada hukum yang berlaku, pada undang-undang yang berlaku. Nah, perdebatan itu selalu muncul sekarang. Saya bilang tadi adu gengsi antara orang politik dengan orang hukum. Oke, kita kembali lagi. Nah, tapi sudah perhatikan bahwa negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum. Maksudnya, saudara sekalian, negara itu lahir karena ada hukum. De jure, ada aturannya. Sebaliknya, hukum itu lahir dalam negara. Nah, makanya di sini negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum. Dalam perkembangannya ketika suatu negara ada, maka terus melahirkan hukum, maka berarti negara adalah orang tua dari hukum. Saya katakan lagi, ini yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara negara dan hukum. Oke, ini sudah tadi. Nah ini, untuk lebih ringkasnya, sudah bisa lihat skema ini. Skema hubungan masyarakat, negara, dan hukum. Oke, dimulai dari individu manusia. Manusia, sebagaimana yang sudah saudara pelajari dalam pengantar sosiologi, dalam teori yang sangat terkenal, manusia sebagai makhluk sosial. Oke, saya ingin menyapa siapa yang belum saya sapa. Intan, mana Intan? Ada Hadir, Intan? Pak. Oke, Intan orang mana Intan? Cirebon, Pak.
Oh, kenapa Intan orang Cirebon padahal Garut kota Intan mah eta Intan. Oke. Dalam mata kuliah atau buku-buku sosiologi sebenarnya mengenal manusia adalah makhluk sosial. Itu pendapat dari siapa? Kamu dapatkan dari mana? Pernah dengar itu? Karena Pak, Ya, pendapat dari siapa itu? kurang tahu Pak. Kurang Pernahnya tahu. langsung dengar manusia adalah makhluk sosial. Oke. Harus tahu atuh Neng Intan, aduh mahasiswa ilmu hukum tidak tahu. Iya Pak. Siapa ini? Gralbik. Mana? Ada Gralbik. Halo? Iya Pak. Ada Gralbik. Ada Gralbik. Oke. Ada Pak. Cianjur kamu di mana? Garut Pak. Oh, Garut. Jadi dibalik kan. Ini orang Cianjur siapa? Oke, Gralbik. Pernah dengar itu? Manusia sebagai makhluk sosial. Iya, tapi nggak tahu siapa Pak yang Tidak itunya. tahu juga. Kamu mengerakan orang Garut. Aduh, terwajib orang Cirebon, Intan. Oke, siapa yang tahu lah? Saya Pak, Siapa? Lydia Oh, Lydia. So, kamu kifarat yang tadi tidak tahu. Sekarang Aristoteles. tahu. Siapa? Aristoteles. Aristoteles. Bagaimana ungkapan aslinya, bahasa aslinya? Bahasa aslinya kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang sifatnya yang pada dasarnya membutuhkan Ungkapan satu aslinya, sama- bahasa aslinya yang kamu dapatkan dari Aristoteles. Oh. Manusia adalah zon Itu mah, politikon. nah, zon politikon. Apa sih? Bukan Pak. Jadi manusia itu pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Itu. Oke. Prinsip dasarnya itu manusia ingin selalu bergaul dengan masyarakat. Zon politikon atau ya bahasa singkatnya adalah makhluk sosial. Nah, itu pendapat yang dibuat oleh Aristoteles serta Intan Gralbik. Coba nanti kamu buka lagi buku sosiologi ya. Nanti saudara kuliah lagi. Sosiologi hukum kan sekarang kan? Semester ini sosiologi hukum kan? Halo? Iya Pak. Iya, Bapak. Itu kan dia belajar. Pengantar sosiologi sudah kan semester 1 kan? Sudah, Bapak. Harusnya dipelajari itu kan? Nah, sudah kelewat. Makanya saya ya mengulang saja. Oke. Ini peserta makin berkurang saja makanya karena kamu terlalu banyak ke belakang jadi yang lain juga ikut keluar kan makanya. Bukan, Bapak. Tadi ke belakangnya satu kali terus sinyalnya. Tinggal 28 lagi nih. Tadi dari 30 lebih, sekarang jadi 28 lagi. Oke, lanjutkan. Oke, manusia itu sebagai makhluk sosial. Ingin bergaul. Makanya orang kalau, mohon maaf, kalau ada indikasi manusia yang nyingkrem, apa nyingkrem itu bahasa Jawanya apa? Kalau nyingkrem itu bahasa Sunda maksudnya. Nyingkrem itu apa? Mengurung diri saja gitu kan, tidak mau bergaul. Nah, maka itu orang akan bertanya-tanya, ini orang itu normal tidak ya kan gitu kan. Karena normalnya manusia itu ingin selalu bergaul, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, maka biasanya kan kalau orang yang tidak mau bergaul itu murung, itu ada persoalan sebenarnya kan. Tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Gitu. Nah, karena itu manusia itu ya punya kecenderungan untuk selalu bergaul. Selain tentunya bergaul itu tadi, nah, yang lebih umum ya, kenapa bergaul? Nah, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu juga bukan hanya kebutuhan pokok, kebutuhan makan, kebutuhan minum, tapi kebutuhan pengakuan diri, misalkan. Kebutuhan pengakuan diri itu bukan atau tidak bisa didapatkan oleh diri sendiri, tapi oleh orang lain. Saya ingin berinteraksi dengan Lutfi, saya ingin berinteraksi dengan Hakimah, dengan Lydia, dengan Mahya dan yang lainnya supaya saya diakui bahwa saya sebagai dosen kalian, eksistensi. Gitu. Saudara juga sebagai mahasiswa sama begitu, harus punya keinginan untuk berinteraksi dengan dosen supaya merasa bahwa saya diakui sebagai mahasiswanya. Nah begitu. Kalian harus merasa begitu. Bukan, sekali lagi saya katakan, berinteraksi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau nanti Mahya sudah ada di kampus di UIN Bandung, di Bandung jauh dari kampung halamannya, yang lainnya juga sama begitu. Berinteraksi dengan yang lain itu bukan hanya pada saat akhir bulan ketika uang sudah habis, bukan. Gitu.
itu terlalu kelihatan ingin dikasihaninya kan begitu. Tidak begitu, tapi berinteraksi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gitu. Nah, saya cerita ini tadi kemarin ada mahasiswa bimbingan saya, mohon maaf saya sebutkan sudah semester 12, perempuan kebetulan. Nah, ini terutama perempuan karena biasanya emosionalnya agak terganggu, psikologisnya cepat terganggu biasanya perempuan. Ada bimbingan mahasiswa sudah semester 12. Saya sering nasihati sampai dia nangis. Padahal kalau dilihat dari performanya, gayanya, kenapa saya berani juga? Mungkin bahasanya saya bentak-bentak gitu. Karena saya melihat dia performanya itu seperti ya laki-laki gitu. Maskulin gitu. Mohon maaf, pakaiannya biasa pakai kaos, celananya lepis. Tapi ketika saya nasihati bimbingan dia nangis. Jadi kaget, jadi lewas kan. Nah, nanti sampai ke orang tuanya dia nangis gara-gara dimarahin oleh Pak Uta. Nah, tapi maksud saya sampaikan ini kepada sekalian. Ketika mahasiswa, terutama mohon maaf sekali saya perempuan, saya melihat bisa jadi kenapa nangis karena dia punya beban. Dia tidak bisa menyampaikan persoalan-persoalan kepada temannya. Saya tanya orang tua, saudara di mana? Dia katakan di Indramayu, Pak. Dia tinggal di Bandung, dia punya rumah di Bandung, tapi orang tuanya bertugas di Indramayu. Jadi kemungkinan tadi dia tidak punya teman curhat. Makanya saya sederhana saja karena dia sudah semester 12, kamu sudah punya pacar belum? Ada apa? Dia jujur belum punya pacar karena sudah semester 12 mungkin kan. Kalau dia jawab tidak punya pacar sudah semester 12 mungkin dia malu. Jadi dia katakan punya apa? Oh, bagus kalau begitu. Coba kamu ngobrol dengan pacar kamu jadikan pacar itu supaya bisa curhat. Kalau teman-teman kamu tidak ada yang bisa diajak curhat, tidak bisa berinteraksi dengan kamu, coba dengan pacar kamu bisa mengerti tidak dengan kondisi kamu. Mungkin karena beban ini sudah semester 12, orang lain kan lulus itu semester 8, semester 10, ini sudah semester 12 lulus. Sehingga betul bimbingan dengan saya, kalau saya diarahkan salah. Kayaknya nangis, saya kaget, saya juga dewasa kan tidak ini. Kasihan juga kan kalau ada yang begitu. Tapi saya katakan tadi, ini dalam konteks tadi, pemenuhan kebutuhan. Saya katakan tadi, teman-teman berinteraksi dengan yang lain itu bukan hanya persoalan kebutuhan perut, kebutuhan makanan, tapi juga bisa jadikan kebutuhan untuk merefresh pikiran sekalian. Kalau sudah mumet ngobrol, biasanya kan cerita dengan teman itu enjoy ya, asik gitu kan. Bercerita dengan teman itu adalah pemenuhan kebutuhan. Berinteraksi dengan yang lain. Maka berkumpul dengan masyarakat. Saya selalu katakan, mohon maaf, di kelas juga sama begitu. Saya tidak berharap kalian itu egois gitu kan, masing-masing individualis gitu. Tidak. Makanya kemarin ya siapa tadi Pitra nggak masuk ini Pitra. Siapa yang mengumpulkan tugasnya? Oh ya. Putri, Pitra nggak masuk ini? Kemana Pitra? Pitra tadi izin, Pak. Izin kenapa? Gimana? Nah, nggak bilang izinnya kenapa. Izin tidak masuk ya pokoknya. Oke, tidak saya izinkan gitu. Oke. Nah, jangan egois gitu kan. Kalau ada yang perlu dibantu-bantu. Itu berinteraksi dengan yang lain. Walaupun tentunya kalau dalam bahasa Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, gitu itu lutfi bahasa Al-Qur'annya. Kamu harus tahu sebagai mahasiswa UIN Bandung itu ayat Qur'an lutfi. Itu. Berinteraksi itu saling menolong itu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Jangan berinteraksi saling menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan. Pitra kemarin itu kan harusnya dikirimkan ke saya sesuai dengan waktu. Ya kan ini malah tidak. Nah, itu mah tawanu alal ismi, berbuat dosa ke dosen. Gitu. Oke, jadi itu. Nah, dalam masyarakat sama begitu. Berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dalam segala hal. Terbentuklah masyarakat. Nah, kemudian lebih besar lagi bagaimana kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu membentuk suatu negara. Saudara bisa lihat bagaimana prosesnya pada the founding fathers ketika membentuk negara Indonesia. Kan sudah ada individu-individu di situ, sudah ada masyarakat, kumpulan masyarakat di wilayah Nusantara
tapi kemudian tidak ada negara, maka disitulah masyarakat itu, saya katakan sekali lagi, berkumpul, diintegrasikan, menyatu, melakukan kesepakatan, mengadakan perjanjian, kemudian merumuskan tujuan-tujuan negara, akhirnya dibentuklah suatu negara. Itu. Setelah ada negara, maka kemudian di dalam negara itu ada kekuasaan, power. Konsekuensi dari power, seseorang yang memiliki kekuasaan, maka kemudian ada authority, ada kewenangan. Presiden itu punya kekuasaan, maka tentunya ada kewenangan. DPR itu punya kekuasaan, maka tentunya ada kewenangan. Nah, seterusnya, kekuasaan kehakiman juga sama begitu, maka tentunya ada kewenangan. Nah, negara itu di dalamnya ada kekuasaan dan kewenangan mengatur. Nah, maka kemudian tadi negara disebut sebagai anak daripada hukum, pada sisi lain orang tua daripada hukum, kan gitu. Makanya di sini negara lahir karena hukum, kemudian sebaliknya negara melahirkan hukum, lahir karena dan melahirkan. Nah, negara lahir karena hukum, negara melahirkan hukum. Nah, sudah bisa lihat, hukum lahir dalam suatu negara. Atau sebaliknya, adanya negara karena adanya jur, adanya aturan, adanya hukum. Setelah terbentuk hukum, maka nanti hukum itu akan berkonsekuensi pada masyarakat. Karena hukum mengikat masyarakat, maka saudara sekalian, dalam pengantar hukum dikenakan sifat memaksa hukum, gitu kan. Kalaupun saudara sekalian, ya, saudara kan dikenalkan, hukum itu walaupun masyarakat tidak tahu, tapi akan mengikat masyarakat. Saya tidak tahu ada undang-undang lalu lintas. Tapi kalau kalian belum pernah kuliah atau membaca undang-undangnya. Tapi ketika saudara sekalian memakai kendaraan berlalu lintas, pakai motor, tidak pakai helm, gitu kan? Melanggar tidak, melanggar tetap walaupun tidak tahu undang-undang lalu lintas yang mengatur tentang pengendara motor wajib memakai helm, gitu kan? Itulah hukum yang mengikat masyarakat. Nah, itu. Padahal tadi ini sudah perhatikan, masyarakat itu membentuk negara, negara itu melahirkan hukum. Tapi akhirnya ketika ada hukum maka akan mengikat masyarakat. Akan berkonsekuensi juga pada individu-individu, memberikan hak dan kewajiban, mewujudkan ketertiban, keteraturan. Yang terpenting juga adalah dengan ada hukum ini terwujudnya cita dan tujuan masyarakat dan negara. Makanya kemudian dalam tujuan hukum, dalam dalam hukum diantaranya sekarang mengenal ada teori utility, utilitas. Apa utility itu? Utilitas itu, Hakimah? Teori tentang tujuan hukum, utility atau utilitas apa, Hakimah? Utility kegunaan, Pak. Gunaan, kemanfaatan. Bahwa hukum itu ya harus memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada individu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, terutama terwujudnya untuk mewujudkan cita dan tujuan masyarakat dan negara. Oke, sekalian, karena saya ini saja sudah jam 5:05, tidak usah panjang-panjang. Yang pasti saya ingin menegaskan kembali bagaimana saudara sekalian dalam skema ini saudara bisa melihat adanya keterkaitan erat antara masyarakat, negara, dan hukum. Makanya ini muter kan, jalurnya muter dari individu ke masyarakat, bentuk negara, hukum, akhirnya kembali lagi kepada individu. Nah, itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan sebelum kita tutup. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan tanggapannya.